Bekas babi. Tak. Halo, selamat pagi sahabat tani. Apa kabar sahabat tani? Semoga baik-baik aja, semoga rezekinya dilancarkan hari ini ya. Pagi ini kami ingin menjawab pertanyaan teman-teman ya yang bertanya di komen di YouTube channel kami. Pertanyaannya gini, kenapa kok bisa subur banget ya? Jujur saya agak susah jawabnya ya, karena sebenarnya tanaman sesubur ini juga usahanya usahanya lumayan berat ya. Kemudian juga banyak belajar dari literatur, belajar bagaimana supaya durian itu bisa tumbuh subur, atau tanaman-tanaman lain lah ya. Pada umumnya kan tanaman-tanaman itu dengan treatment yang sama harusnya bisa subur ya, seperti ini. Nah, durian ini memang kalau menurut kami memang agak sensitif ya, terutama ini musangking. Dari beberapa tanaman yang kami tanam, musangking di sini yang seumuran memang hanya 3 pohon ini yang paling subur ya. Yang ini satu, yang ini satu, kemudian yang ini satu, ini ya. Nah, sementara tanaman yang seumuran dengan ini atau yang sebaya dengan ini itu nih banyak yang stres juga ya. Nih, kita harus jujur ya, nih ini kecil ya, ini pohonnya kecil nih, stres nih, tuh sana ya, di bawah ini juga nih, ini seumuran nih 2 tahun tuh, tapi kenapa kok ini subur ya? Ini 3 pohon kenapa subur? Jadi kami coba pelajari begini, sahabat tani. Pertama gini ya, kita pastikan memang bibit yang kita beli itu adalah bibit yang bagus ya. Artinya memang bibit yang layak tanam. Jadi kemarin bibit yang kami tanam ini itu ukurannya 1 meter lebih ya, 1,25 meter, kurang lebih seperti itu ya. Nah, coba diperhatikan ya, posisinya tanah ini itu persis di miringan ya. Nih, nah ini agak miring ke bawah ya. Nih, persis di miringan. Jadi tanaman kita ini itu yang subur ini pas di miringan semua ini memang drainasenya bagus. Jadi meskipun hujan deras seperti apapun, dia tidak kena air pembuangan dari parit ya. Ini jalanan ini, kalau hujan airnya itu nggak lewat ke sini, nggak masuk ke sini ya. Jadi airnya itu dari sini dia akan terus sampai ke bawah ya. Jadi dia tidak melintas di tanaman ini ya, sehingga hujan se ekstrim apapun itu hanya yang jatuh di area durian aja. Jadi tidak ada tambahan air dari parit gitu ya yang melintas ya. Nah, masih berhubungan dengan air, berbeda dengan yang ini ya. Yang ini ya, dengan itu yang stres dengan itu. Jadi ketika air dari atas itu hujan deras, jadi ada air bawaan dari atas itu yang numpang lewat di gundukan mereka, sehingga memang ketika hujan ekstrim itu air itu selalu ngendap di gundukannya mereka itu ya. Sehingga dengan kondisi musim hujan seperti ini,
tanaman itu menjadi stres. Nah, kalau sudah stres akar, yang kita pelajari ya selama ini untuk musangking memang cukup sulit dia untuk pulih kembali. Ini aja ini sudah cukup lama ini, baru ada sedikit pulih ya, ini ya. Nih, ini kemarin kuning banget daunnya nih. Ini sudah pulih ini. Mudah-mudahan pertunasannya sudah akan semakin baik. Jadi itu pertama mengenai drainase. Jadi ini ketika hujan dia akan cepat kering. Jadi air itu tidak ngendon di perakaran. Jadi dia akan turun ke sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyuburan tanah. Jadi penyuburan tanah memang kita di sini lebih banyak menggunakan kotoran hewan ya yang sudah difermentasi. Tetapi sistem pemupukan kita itu tidak ditimbun ya. Kita nggak berani timbun lagi karena memang pengalaman kita di sini. Pertama karena dia ketika hujan itu selalu ngendon air di lubang yang kita tanam. Yang kedua kalau kita pakai pupuk kohe kemudian kita timbun, bisa dibayangkan ya kohe kerendam sama air sehingga patogen-patogen itu akan sangat cepat merusak akar. Nah, di sini ini yang pohon yang ini itu didukung posisi yang miring sehingga dulu kohe-kohe yang pertama kami timbun itu tidak mempercepat patogen merusak akar gitu ya. Jadi masih sempat bisa kita treatment dengan pengobatan. Nah sekarang ini kita tidak melakukan lagi namanya menimbun kohe. Jadi kohe itu hanya kita hambur di atas permukaan tanah di bawah pohon. Ya, itu pun kita lakukan secara bertahap. Jadi sebulan sekali kita hambur itu kurang lebih satu pohon ini. Yang pohon ukuran ini sekitar sekilo sampai 2 kilo ya. Setiap bulan. Yang sudah kohe yang sudah difermentasi. Ya. Begitu juga tanaman-tanaman yang baru kami tanam itu kita perlakukan seperti itu. Jadi yang kedua tadi pemupukan ya. Kita tidak banyak menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia kita gunakan hanya untuk merangsang aja ya. Jadi tetap kita lakukan pemupukan kimia itu satu pohon ini kami hanya memberikan sekitar 2 sendok ya. Ini. Jadi kami hambur di bawah pohon sekitar 2 sendok gitu. Untuk membantu merangsang aja. Tetapi yang rutin itu kita lakukan itu adalah kohe kambing ya, yang sudah difermentasi. Nah, jadi pertama itu dia memang posisinya ini menguntungkan banget karena dia di posisi miringan sehingga air itu tidak ngendon di perakaran. Yang kedua pemupukan kita gunakan pupuk organik. Kohe lebih dominan dibanding pupuk kimia. Nah, yang ketiga adalah ini penyemprotan. Ini kita rutin melakukan penyemprotan ya, terutama di sini itu banyak serangga sama kutu ya, kutu-kutuan. Jadi kita lihat aja kalau memang sudah ada indikasi daun-daunnya sudah mulai dimakan serangga, kemudian kutu-kutu sudah mulai hinggap, itu baru kita lakukan penyemprotan. Kemudian untuk fungisidanya belakangan ini sudah hampir 6 bulan kami tidak pakai yang sistemik, kami pakai yang kontak aja ya. Jadi kita lihat kondisinya juga sih. Kalau kondisi daunnya masih bagus begini ya, kalau kondisinya daunnya bagus begini ya, nih ini kita pakai fungisida yang kontak aja, kecuali memang sudah ada indikasi dia terserang jamur ya, baru kita menggunakan yang sistemik gitu ya untuk fungisidanya. Sama sih dengan yang insektisida, kalau memang dia sudah parah banget baru kita pakai yang sistemik. Sejauh ini kita masih pakai yang kontak. Di awal-awal aja ya, pada saat masa pertumbuhan kita banyak menggunakan yang sistemik. Jadi itu ya
pengobatan, kemudian yang ketiga yang keempat adalah pruning ya. Jadi ini kita rutin melakukan pruning ya, supaya itu pertumbuhannya memang benar-benar terarah. Jadi dahan-dahan yang sekiranya tidak terlalu penting gitu ya, hanya menghabiskan makanan ya yang kita berikan ke pohon. Jadi kita rutin pruning itu ya. Kemudian juga ini ya, kita juga secara rutin melihat kondisi tanaman ini, kita memberikan ini ya, semacam vitamin ya. Jadi kita memberikan vitamin B1 ya, tapi tidak sering ya. Kita lihat ini aja kondisi pohon. Kalau kondisi pohonnya bagus, kita nggak berikan. Nah, satu lagi yang sementara ini kami lakukan adalah bagaimana menjaga kesehatan akar. Ya, ini baru-baru juga kami lakukan, baru 4 bulan terakhir ya. Jadi untuk menjaga kesehatan akar ya dari patogen. Jadi kami mencampur trichoderma sama ini ya, mycorrhiza ya, dengan ini kotoran hewan. Jadi kita campur. Jadi yang kita hamburkan setiap bulan itu sudah tercampur dengan trichoderma dan mycorrhiza. Jadi tujuannya untuk membantu menyehatkan akar ya dari patogen-patogen. Gitu. Jadi dia itu fungisida organik ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Tuh, rekan-rekan. Nah ini coba kita satu lagi ya. Karena tadi kalau kita belajar dari sini itu karena dia di posisi miringan, sehingga tanaman kami berikutnya yang setelah ini itu kita tidak tanam lagi terlalu dalam di lubang. Jadi kita tanam itu di gundukan ya. Nah ini saya lihatkan ini tanaman yang di gundukan yang baru kita tanam kurang lebih 4 bulan lalu ya. Ini sebagai contoh bahwa tanaman itu kalau dia tidak terendam, akarnya tidak terendam air di masa musim hujan seperti ini, itu tumbuhnya akan sehat ya. Nah ini yang ada di video kami juga sebelumnya. Ya ini ya. Nah ini. Ini baru kami tanam 4 bulan lalu. Jadi dia digundukan ya. Jadi kami tanam itu digundukan. Jadi tanahnya itu kita ratakan, kita kita gemburkan dulu ya, kita cangkul semata cangkul, kemudian polybag kita dudukkan di atas, kemudian kita timbun dari samping. Ini ada video kami sebelumnya, contohnya ya bagaimana cara penanamannya. Ya, jadi pertumbuhannya cukup baik walaupun hujan terus menerus di daerah sini, hampir tiap hari hujan. Ini kemarin habis hujan lagi, ini kebetulan hari ini cerah, mudah-mudahan ini dapat cerah dulu ya satu hari ini ya, supaya pertumbuhannya bagus. Ini ya, nih pertumbuhannya cukup baik ya, cukup baik. Jadi setelah 4 bulan ini pertumbuhannya kita lihat seperti ini. Ini ya. Itu ya rekan-rekannya. Jadi memang ini yang ini posisinya di miring, ini posisinya di miringan juga. Dia pertumbuhannya memang subur banget. Ya. Karena memang itu ya, air-air yang terkena ke akar itu dia langsung turun ya. Jadi dia tidak ngendon di dalam di daerah perakaran, sehingga dia menjadi subur. Ya. Satu lagi, kalau kondisi seperti ini, kan tentunya kalau musim kemarau dia akan kering ya area perakaran. Jadi kita itu buatkan pengairan. Jadi sistem pengairan teman-teman itu
Silahkan aja seperti apa modelnya, mau disiram secara manual atau pakai mesin atau otomatis, silahkan. Nah, tapi kami di sini pakai sprinkler ya. Jadi kalau di sini musim panas gitu, kalau kondisi seperti ini, kalau 3 hari panasnya seperti ini, kami pastikan kami siram ya. Kami siram sampai benar-benar kenyang gitu. Jadi 2 hari sekali kami siram. Ini ya. Karena ini hampir tiap hari hujan, tanahnya masih basah. Jadi sudah hampir 3 minggu ya kami tidak ada melakukan penyiraman. Karena memang hujan terus di daerah sini. Ya, ini. Ini juga ya temannya ya. Jadi memang dia di posisinya di miringan juga tuh. Ya. Kawannya dia di bawah itu kan pertumbuhannya tidak terlalu sebagus ini ya. Nih. Karena memang dia di bawah itu menerima air buangan dari atas. Ya, sehingga ngendon di daerah perakaran. Makanya semuanya itu kita bikinkan ini ya, drainase semuanya. Itu sudah kita bikinkan semua itu, makanya dia sudah mulai baik ya. Tuh. Ini juga ini yang kami tanam 1 tahun 2 bulan ini, duri hitam. Ini sudah tanaman sulaman ya. Jadi tanaman awalnya di sini mati juga gara-gara itu ya, akarnya busuk. Ini, ya, ini duri hitam, 1 tahun 2 bulan, ya. Pertumbuhannya sangat baik. Jadi memang kami langsung bikinkan ya drainase di sekeliling gundukan ini kami langsung bikinkan. Karena pengalaman yang kemarin tanaman pertama di sini itu mati karena akar busuk, ya. Ya, baik sahabat tani, mungkin apa yang saya sampaikan belum sempurna ya, karena ini hanya berdasarkan pengalaman kami. Saya rasa bisa mencari tambahan informasi dari literatur atau dari youtuber teman-teman yang sudah senior ya, yang lebih banyak pengalaman. Karena memang di sini kami menyesuaikan dengan kondisi tanah kami di sini yang keras ya dan liat, gitu ya. Jadi keras itu kalau dia musim panas, liat itu kalau pada saat musim hujan, ya. Ini termasuk di posisi yang di atas ya, sama yang ini. Makanya pertumbuhannya bagus, ya. Kalau yang kami tanam susulan di atas sana itu, di blok yang atas sana itu 99% bagus kondisinya ya. Karena memang kita tanamnya sudah tidak kami timbun lagi ya. Jadi kita bikinkan gundukan sehingga dia lebih mudah dirawat, tidak terlalu sensitif akarnya terhadap air karena memang posisinya agak tinggi gitu ya. Baik, sahabat tani, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami.